tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai itu selalu meninggikan Tuhan Yesus ya saudaraku. Kalau ada tokoh yang mengaku penyelamat dunia tetapi tidak meninggikan Tuhan Yesus, itu bukan saudaraku. Itu tidak jalurnya Alkitab. Sudah bukan jalurnya Alkitab. Shalom saudaraku. Shalom. Saat ini Jakarta 18 Juli 2023. Saya akan menyampaikan mengenai tokoh-tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan, yang merupakan pelaksana kunci dari kegerakan Kitab Wahyu, di mana Kitab Wahyu menyebutnya itu sebagai malaikat sang surya di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, dan disertai oleh tokoh-tokoh yang dahsyat yang disebut ketujuh guru atau ketujuh bintang. Mereka adalah tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemarin sudah saya terangkan beberapa sesi tentang Tuhan yang akan datang di akhir zaman, bahwa Tuhan yang akan datang itu ternyata bukan seperti Tuhan yang ada di gambar-gambar yang selama ini saudara ketahui, bukan Tuhan yang seperti di patung-patung yang selama ini saudara tahu. Karena baik gambar-gambar lukisan itu ataupun patung-patung itu merupakan hasil imajinasi dari para seniman. Sedangkan Tuhan yang datang di akhir zaman itu adalah Tuhan yang datang di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saat ini saya akan menyampaikan mengenai profil dari tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang sudah saya sebut sebagai malaikat sang surya dan ketujuh bintang atau ketujuh guru yang akan dipakai Tuhan di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Jadi ketujuh bintang, ketujuh guru itu merupakan pelaksana utama dari kegerakan Kitab Wahyu, pelaksana dari penyucian pendamaian di Wahyu pasal 2 dan 3, pelaksana dari penghukuman 7 meterai di Wahyu pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, pelaksana penghukuman sangkakala di Wahyu pasal yang ke-9, kemudian pelaksana penghukuman dari 7 bokor murka Allah di Wahyu pasal yang ke-15. Saudara, jadi saat ini saya akan menyampaikan profil tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan dalam kegerakan Kitab Wahyu yang telah saya ajarkan dan sudah saudara kenal sebagai tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Saudaraku, orang juga harus kenal dengan sifat dan karakter malaikat sang surya dan ketujuh guru, tokoh-tokoh yang akan memimpin kita itu kepada ajaran Kitab Wahyu yang benar, kepada arah kegerakan akhir zaman yang benar, supaya tidak terjebak dalam ajaran Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kemudian saudaraku, karakter utama dari tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan di dalam kegerakan Kitab Wahyu itu adalah bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi dan menghargai, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jadi baik yang saya sebut sebagai malaikat sang surya Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, ataupun ketujuh guru, tokoh-tokoh dahsyat yang dipakai Tuhan di akhir zaman itu, mereka adalah tokoh-tokoh yang di dalam pelayanannya
di dalam sepak terjangnya selalu menjunjung tinggi, menghargai, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi kalau ada tokoh yang mulai meragukan keilahian Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, tidak menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus, ini dia akan terjebak kepada arus yang salah. Saya prihatin ya, saudaraku. Jadi jangan sampai ada unsur mencuri kemuliaan Tuhan, mencari populer, mencari nama. Kemudian saudaraku tidak lagi menjunjung tinggi, menghargai, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sebab banyak saudaraku di akhir zaman itu muncul orang yang mengaku sebagai penyelamat dunia, sebagai tokoh dari timur, sebagai utusan yang dipakai oleh Tuhan semesta alam. Tetapi saudaraku, mereka tidak menjunjung tinggi Tuhan Yesus. Itu bukan kriteria yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, kriteria yang ada di dalam kitab Wahyu, tokoh yang akan melaksanakan penyucian pendamaian terhadap gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, kemudian juga melakukan kegerakan kuda putih, menginjili bangsa Israel, itu dia adalah tokoh yang menjunjung tinggi, tokoh yang memuliakan, tokoh yang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada tokoh lain, saudaraku, yang mengaku sebagai diutus, sebagai juru damai di bumi ini, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan Yesus, dia mengaku menjadi tokoh penyelamat dunia, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan Yesus, saudaraku, nanti akan terjebak kepada arus nabi-nabi palsu dan mesias palsu. Oleh karena itu, syarat utama tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan itu di dalam setiap pelayanannya itu menghargai dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan mencari nama, bukan mencari popularitas. Saudara, Nabi Musa itu tokoh yang dahsyat, tetapi kemudian gagal memasuki tanah perjanjian. Artinya apa yang dijanjikan kepada Nabi Musa itu tidak bisa diperoleh dia sendiri. Ini karena Nabi Musa memiliki satu dosa yang kecil saja sebetulnya. Jadi dosa itu meskipun kecil, kalau tidak bertobat dia akan menimbulkan konsekuensi. Nabi Musa itu tokoh dahsyat, tetapi gagal memasuki tanah perjanjian karena dosa, mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara nanti belajar, kita nanti akan membaca ayatnya juga. Ketika Musa itu memukul batu gunung, itu dia melanggar, mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku, nah tokoh-tokoh dasar di akhir zaman yang disebut sebagai ketujuh gembala dan 8 pemimpin manusia di dalam kitab Nabi Mika pasal yang kelima, disebut sebagai malaikat sang surya di dalam Wahyu pasal 10 yang disertai dengan ketujuh guru. Saudaraku, itu adalah tokoh yang tidak mengulangi kesalahannya Nabi Musa. Mereka dipakai Tuhan, tetapi mereka selalu sadar bahwa segala yang diperbuatnya itu adalah karena tangan Tuhan. Mereka dipakai penuh mujizat. Nanti juga bisa, saudaraku, menciptakan mujizat-mujizat besar, mengubah air menjadi darah, menghentikan hujan supaya tidak terjadi hujan dan terjadi kekeringan, seperti ketika Elia bertemu dengan Raja Ahab, bisa melakukan mujizat-mujizat besar itu. Tetapi saudaraku, mereka dipakai Tuhan, tetapi mereka selalu sadar bahwa itu adalah perbuatan tangan Tuhan.
Mereka dipakai penuh mujizat, namun mereka tidak mau dikultuskan. Saudara, ketika saudara menemui satu pemimpin rohani yang memiliki kecenderungan suka dikultuskan, itu nanti arahnya tidak benar, saudaraku, dan tidak akan bisa memenuhi kriteria sebagai tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jemaat-jemaat itu nanti terangkat hartaso. Itu tidak akan bisa. Orang yang senang dikultuskan itu tidak akan bisa membawa jemaat-jemaatnya kepada kesempurnaan seperti Musa, saudaraku. Karena dia mencuri sedikit kemuliaan Tuhan, dia akhirnya tidak dipakai oleh Tuhan sampai dengan kesudahannya, yaitu sampai ke negeri perjanjian. Musa mati dahulu, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, kalau di akhir zaman ini ada tokoh-tokoh yang sukanya dikultuskan, saudaraku. Jadi dikultuskan, saudara sudah ngerti sendiri. Dikultuskan, wah, kursinya nggak boleh diduduki, saudaraku. Itu kursi khusus Pak Pendeta besar itu, saudaraku. Mobilnya nggak boleh ditumpangi, itu khusus mobilnya Pak Pendeta besar itu, saudaraku. Ini hal-hal yang agak kolot, saudaraku. Nah, hal-hal yang sedemikian itu, saudaraku, merupakan ciri-ciri pengkultusan. Nah, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan, itu mereka dipakai Tuhan, tetapi mereka sadar bahwa apa yang dikerjakannya, keajaiban-keajaiban yang dikerjakannya, itu semua tangan Tuhan. Orang-orang dalam kegerakan Kitab Wahyu, hamba-hamba Tuhan dalam kegerakan Kitab Wahyu, ini dipakai dalam talentanya masing-masing. Tetapi saya selalu berpesan, kalau engkau dipercaya mujizat kesembuhan, jangan sampai itu kau anggap sebagai kekuatanmu. Itu bukan kamu yang kerjakan, tetapi Tuhan. Ketika kita, saudaraku, misalkan saya disuruh mendoakan orang yang berada di tempat jauh, ini di Amerika, jarak Yogyakarta Amerika itu jauh, kalau naik pesawat pun mungkin lama sekali, saudaraku. Tetapi didoakan di dalam waktu sesaat, bareng itu bisa terjadi kesembuhan, saudaraku. Bencana-bencana disisihkan dari orang yang didoakan itu, saudaraku. Itu saya malah sadar, oh Tuhan, ini bukan tanganku, tetapi ini tanganmu. Justru dari situ saya nggak bisa sombong sedikit pun, saudaraku. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya doakan, saudaraku, itu yang mengerjakan itu tangan Tuhan, Imam besar agung kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan sampai kepada kesempurnaan. Kalau dahulu gitu, yang membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, itu tokoh-tokoh yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya, tokoh-tokoh yang apabila melakukan kehebatan, melakukan kedahsyatan, dia sadar bahwa itu bukan dia, tetapi itu tangan Tuhan yang melakukannya. Dan jauhkan dari pengkultus individuan. Seperti tadi, kursinya kayak itu dilinggui, lungguh kursinya Pak Pendeta hebat itu nanti kamu kualat, kayak gitu. Piringnya jangan dipakai, itu piring keramat. Saudaraku, saya nggak mau gitu, saudaraku. Saya kadang kalau minum malah pakai ya sembarang, pokoknya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau, saudaraku, nggak apa-apa. Mobil saya itu dipinjem tim multimedia itu dibawa juga nggak apa-apa, saudaraku. Karena ini namanya mobil juga benda lahiriah saja, saudaraku. Supaya dikasih Tuhan. Jadi tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan itu tokoh yang jauh dari pengkultus individuan. Kalau melakukan kedahsyatan, melakukan mujizat-mujizat, itu ngerti benar bahwa bukan tangannya yang mengerjakan, tetapi tangan Tuhan yang mengerjakan. Kemudian, saudaraku, mereka membawa nama Yesus. Nah, ini, saudaraku, dan meninggikan nama Yesus dalam setiap pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan. Nah, saudaraku, kadang ada orang yang mengaku, saudaraku, wah, ini satria baja hitam,
Ya saudaraku, makanya saya nggak pakai istilah lain. Saya pakai istilah yang ada di Alkitab saja, malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, nah, itu nggak membawa nama Yesus. Meskipun katanya kalau menurut cerita anak-anak, Satria Baja Hitam itu saudaraku penyelamat dunia, saudaraku. Tetapi saudaraku tidak membawa nama Yesus. Amin. Jadi saudaraku, tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan kitab Wahyu, menyucikan, mendamaikan gereja Tuhan, menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih. Sudah bahkan akhirnya nanti membawa jemaat-jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu adalah tokoh yang membawa nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus. Saya prihatin kalau ada belakangan ada orang besar yang mengaku kalau Tuhan Yesus itu bukan lagi Tuhan, jadi martabatnya semakin tidak ditempatkan pada yang pada yang semestinya. Saya prihatin saja, saya tidak menjustifikasi, tapi saya prihatin. Ya, jadi tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan ini akan membawa nama Yesus di dalam pelayanannya. Dia meninggikan nama Yesus dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan mujizat, mereka bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, itu karena Tuhan Yesus Kristus semata. Jadi, saudaraku, mengakui bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti ketika Petrus itu ditanya Yesus, saudaraku, ini ditulis dalam Injil Matius pasal 16 ya, ayat 13 sampai 20. Ini ada dialog antara Tuhan Yesus dan murid-murid, kemudian Petrus berpendapat tentang Tuhan Yesus, bahwa murid-murid lain tuh nggak berani mengakui kalau gurunya, kalau Tuhan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, saudaraku. Coba kita akan baca Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pak Yeta, pasal 3. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Amin, sampai di situ dulu. Jadi suatu ketika Tuhan Yesus itu bertanya pada murid-muridnya, ini pada muridnya sendiri loh, saudaraku, menurut kamu, aku ini siapa? Gitu, saudaraku. Tuhan Yesus tanya gitu. Murid-murid yang lain itu ngomong, ada yang mengatakan guru itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan guru itu Elia, ada yang mengatakan guru itu Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu murid-murid lain ngomong seperti itu. Misalkan saudara ditanya seperti itu, saudara. Tetapi kemudian ayat yang ke-15 coba dibaca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terlihat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan lepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Saudaraku, jadi di sini kemudian Yesus bertanya kepada Simon bin Yunus. Saudaraku, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudaraku, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman itu adalah orang yang berani mengaku Tuhan itu Mesias. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Mesias. Nah, kepada orang yang sedemikian, saudaraku,
itu Tuhan akan mempercayakan ganti kepadanya, itu kemuliaan. Dia akan ditinggikan nanti di Wahyu pasal 1 ayat 16. Maka di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang. Saudaraku, itu Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang. Itu Wahyu 1 ayat yang ke-16. Tetapi di sini kepada Petrus, kepada orang yang mau mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, kepada Simon itu diberikan satu kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bagi orang yang mau di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap apa yang dikerjakannya, mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Nah, ini perlu berani pengakuan. Jadi kalau kita berani mengaku bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat dunia, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka kepada orang tersebut Tuhan juga akan memberikan sesuatu. Di sini dikatakan kunci kerajaan surga itu akan diberikan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kemudian ayat 20, lalu Yesus melarang murid-murid supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi saudaraku, orang-orang tokoh-tokoh yang akan dipakai di akhir zaman, saudaraku, tokoh besar dari timur yang ternubuat di dalam Nabi Yesaya pasal 46, yang ternubuat di dalam kitab Nabi Mika pasal 5, itu adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Tokoh yang akan dipakai menjangkau bangsa Israel, tokoh yang akan dipakai dalam kegerakan besar akhir zaman, itu adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan satria baja hitam, ya. Kalau satria baja hitam itu dikatakan oleh di cerita anak-anak itu, saudaraku, itu penyelamat dunia, saudaraku. Tetapi ya dia bukan pengemban amanat kegerakan kitab Wahyu, karena saudaraku, ya makanya saya mengambil bahasa di dalam Alkitab saja, ya saudaraku. Jadi kemudian kita simak, apabila seseorang itu mencuri kemuliaan Tuhan, maka seperti dosa Musa dan Harun, mereka itu tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Artinya apa yang dijanjikan kepada mereka bisa dibatalkan, saudaraku. Ini orang kalau mencuri kemuliaan Tuhan, sudah dipakai Tuhan hebat, sembuhkan orang sakit, saudaraku, bangkitkan orang lumpuh, kemudian dia lebih mengekspos diri, kepopuleran dirinya itu melebihi dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Terjadi kultus individu, maka ada dosa yang namanya dosa kultus individu. Ini dosa tersembunyi. Apabila seseorang itu mencuri kemuliaan, itu maka akan terjadi kemudian yang disebut kultus individu, yang didatangi, oh karena pendeta itu hebat sekali, bukan Tuhan Yesusnya yang dahsyat, saudaraku. Nanti keliru. Jadi kalau seseorang itu datang kepada hamba Tuhan, maka yang menjadi tenar, yang menjadi dahsyat itu Tuhan Yesus, itu adalah persekutuan yang benar. Tapi ketika seseorang itu datang kepada orang yang mungkin gelarnya pendeta, saudaraku, tetapi yang menjadi tenar itu dirinya sendiri, aku sudah sembuhkan orang, aku sudah dipakai untuk membaptis ratusan orang, yang menjadi tenar itu dirinya sendiri, bukan Tuhan Yesus. Itu awal dari mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kalau dosa mencuri kemuliaan Tuhan itu terus dilanjutkan, nanti kemudian terjadi dosa pengkultus individuan. Saudaraku, kita akan menyimak dosa Musa dan Harun, sehingga mereka tidak diperkenankan Tuhan masuk tanah perjanjian. Jadi kalau orang itu mencuri kemuliaan Tuhan, seperti tadi, wah saya ini sudah hebat,
tumpang tangan sedikit orang sembuh. Saudaraku, bayanganku lewat orang sembuh. Saudaraku, hebat sekali. Terjadi pengkultus individuan terhadap hamba Tuhan. Itu juga nggak baik loh, saudaraku. Yang harus tenar itu Tuhan. Di dalam kebaktian persekutuan yang dimana di dalamnya itu yang menjadi tenar terkenal itu Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu kebaktian yang di tengah-tengahnya Tuhan Yesus hadir dan siap melakukan segala perkara yang dasar. Tetapi ketika satu persekutuan itu yang menjadi tenar itu pendetanya, saudaraku, waspada. Kita akan baca bilangan. Ini Musa mencuri sedikit saja kemuliaan Tuhan, tetapi sanksinya dia gagal menerima janji Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurubi Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya lebih airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan meminum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan pintu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Amin. Di sini dulu. Jadi ini sedikit saja Musa itu mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan, karena Tuhan itu bersabda kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatku berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, bersabdalah kepada bukit batu itu supaya diberi airnya dengan kata-kata lembut. Saudaraku, ini perintahnya Tuhan. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, yang dilakukan Musa, saudaraku, itu dia emosi. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ini beda dengan apa yang diperintah Tuhan tadi. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudaraku, jadi mujizat Tuhan, di mana Tuhan berkata, Tuhan bersabda kepada Musa itu supaya berkata kepada bukit batu supaya mengeluarkan air, tetapi Musa emosi. Dia merasa mujizat itu miliknya, padahal kelirunya enggak banyak loh Musa itu, saudaraku. Cuma ini emosi, dia merasa bahwa kekuatan itu miliknya Musa. Saudaraku, tidak diucapkan dengan kata-kata yang lembut, tetapi dia memukul dengan tongkat. Tidak ada di dalam perintah Tuhan seperti itu. Perintah Tuhan hanya untuk bersabda kepada bukit batu, tetapi Musa memukul bukit batu seolah-olah kekuatan atau tongkat itu yang punya Musa. Padahal kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, dari hal ini akhirnya Musa mendapat sanksi. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu ia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12 Pak Yeta bacakan. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Terus, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Jadi
dosanya Nabi Musa itu sedikit sebetulnya. Dia emosi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu memerintahkan kepada Musa dalam bahasa yang lembut, bersabdalah kepada bukit batu, tetapi Musa tidak melakukan itu. Dia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Artinya apa, saudaraku? Dia merasa bahwa kekuatan itu miliknya. Kalau sekarang gitu-gitu, tongkat itu berbicara dari hal kekuatan. Nah, saudaraku, ketika ada hal semacam ini, saudaraku, ini mengakibatkan kemudian Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, akibat kesalahan sedikit itu menciptakan dosa pengkultusan. Bahkan akhirnya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu menganggap Musa itu sakti, saudaraku, idola sepanjang masa. Saudara, karena dari hal itu tadi, dosa kecilnya Musa itu, sehingga sampai sekarang bangsa Israel itu idolanya ya Musa. Akhirnya nggak mau terima Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya butuh di akhir zaman kegerakan besar untuk memenangkan Israel yang namanya kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal yang ke-6 dan Wahyu pasal yang ke-7. Jadi akibat kesalahan sedikit itu menciptakan dosa pengkultusan dalam diri jemaat Israel. Nah, itu membekas, saudaraku. Israel itu menganggap Musa itu sakti, saudaraku, idola sepanjang masa, dan hingga kini Israel itu tetap dalam dosa dan belum mau menerima Tuhan Yesus. Itu karena terjebak dalam dosa pemberhalaan yang dahulu musakilah, saudaraku, mengambil sedikit kehebatan Tuhan itu diakui sebagai dirinya, tongkatnya yang hebat. Saudara, akhirnya sampai saat ini banyak dari bangsa Israel itu menganggap Musa itu idola sepanjang masa, dan hingga kini Israel tetap banyak yang belum terima Tuhan Yesus dan tetap mengidolakan Musa. Ya, masalahnya di sana, saudaraku. Kemudian saya akan lanjut kepada kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman yang disebut malaikat sang surya dan ketujuh guru. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu tidak boleh jatuh ke dalam dosa yang sama seperti Musa, tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti ketika mungkin materai pertama, kedua, ketiga, saudaraku, dan selanjutnya, itu kekuatannya hampir seperti kekuatan Musa. Bahkan ini meliputi seluruh dunia dahsyat, saudaraku. Materai pertama, kedua, damai sejahtera hilang, ketiga nanti kelaparan terjadi. Sudah ketika itu terjadi, itu jangan sampai tokoh-tokoh di akhir zaman itu nanti memiliki bahwa itu kekuatanku, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi malaikat sang surya dan ketujuh guru itu tidak boleh jatuh ke dalam dosa yang sama, tidak boleh sedikit pun mencuri kemuliaan Tuhan. Memang mereka orang tenar, saudaraku. Malaikat sang surya dan ketujuh guru itu nanti yang Tuhan tenar, saudaraku. Tetapi ketenaran mereka itu untuk menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak nanti kalau saya menjadi tenar, nanti terus saudara saya suruh sebut nama saya di dalam doa, ya, wah, menyebut demi nama Pak Peter, enggak mau saya, saudaraku, jangan, malah saya marahi nanti, ya, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Nanti jangan gitu ya. Suatu saat kalau Tuhan memakai misalkan saya atau Pak Bagio atau Pak Yeta, kekuatannya luar biasa, terus saudara ingatnya, wes ini pokoknya pakai cincinnya dari Pak Yeta, nanti semua orang sembuh pakai sapu tangannya. Rasul Paulus memang dahulu juga gitu, saudara, tetapi itu tidak menjadi satu pemberhalaan juga. Yang tenar tetap Tuhan Yesusnya. Nah, ketika mujizat-mujizat besar itu terjadi, yang tenar itu harus Tuhan Yesus. Tokoh-tokoh di akhir zaman syaratnya seperti itu, yang disebut malaikat sang surya dan ketujuh bintang. Jadi malaikat sang surya itu tokoh yang meninggikan nama Tuhan Yesus, bukan tokoh yang meninggikan nama diri sendiri. Saudaraku, jadi
saudara apabila menerima atau menjadi penyalur dari mujizat Tuhan, juga jangan sampai menjadi sombong dan mencuri kemuliaan Tuhan. Ketenaran, kemuliaan, segala macam kedahsyatan tokoh-tokoh akhir zaman itu adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, dalam setiap momen-momen penting dalam kegerakan Kitab Wahyu, mereka itu selalu memuji Tuhan, saudaraku, selalu memuji Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disembelih. Bahkan di dalam Kitab Wahyu pasal awal, pasal 1, di dalam permulaan Kitab Wahyu, itu dibuka dengan mengingatkan bahwa segala kedahsyatan, segala kemuliaan itu bagi Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk membangun nama diri, nama kelompok atau nama organisasi. Kita akan baca Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 7. Permulaan Kitab Wahyu, karena nanti di dalam pelaksanaan Kitab Wahyu ini banyak hamba Tuhan yang akan dipakai secara luar biasa. Nah, sebelum itu dikerjakan, maka Tuhan di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ini mengingatkan bahwa nanti kalau kamu dipakai dahsyat, diberkati dahsyat, itu saudaraku bukan untuk kemuliaan diri, tetapi semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk membangun nama diri, nama kelompok, nama organisasi, tetapi untuk membuat nama Tuhan Yesus Kristus itu semakin dikenal, semakin dimuliakan. Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tulis dalamnya, sebab waktu sudah dekat. Salam kepada 7 jemaat, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Terus, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Amin. Jadi di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ini sudah diingatkan, karena nanti di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini akan dimunculkan tokoh-tokoh yang dahsyat yang disertai kuasa Tuhan, laksana Musa dan Elia. Maka sudah diingatkan di awal bahwa kalau segala kedahsyatan itu engkau kerjakan, segala macam kehebatan surgawi itu dipercayakan padamu, maka semua itu bagi Dia, bagi yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudaraku, di surga, di bumi, tokoh-tokoh akhir zaman itu bersujud pada Tuhan Yesus Kristus. Nanti kalau sudah membaca di dalam Kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11, jadi tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai itu selalu meninggikan Tuhan Yesus, ya saudaraku. Kalau ada tokoh yang mengaku penyelamat dunia tetapi tidak meninggikan Tuhan Yesus, itu bukan, saudaraku. Itu tidak jalurnya Alkitab. Sudah bukan jalurnya Alkitab. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Pak Yipta bacakan. Wahyu pasal 4. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya,
maka tersungkurlah ke-74 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Amin. Jadi seluruh tokoh kegerakan hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan di dalam kegerakan Kitab Wahyu itu adalah tokoh yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, tidak malah menghinakan atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Kitab Wahyu itu tokoh yang senantiasa berseru bahwa Tuhan itu kudus, kudus, Tuhan itu yang layak dipuji. Yesus Kristus anak domba itu yang layak menerima segala macam hikmat, kuasa, kemuliaan. Wahyu pasal 5 ayat 12 itu, saudaraku. Jadi nanti sebelum ditahbis dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, nanti juga akan ada puji-pujian itu lagi. Seluruh tokoh-tokoh dan seluruh jemaatnya itu nanti akan memuji bersama segala macam kuasa, hikmat. Coba kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12, ayat 11 dan 12 ya, 11-12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Amin. Jadi ini tokoh-tokoh dan jemaat-jemaat yang akan dipakai dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman, itu mereka selalu sadar kalau diberi mujizat, kuasa, kemuliaan, itu semuanya, saudaraku, itu karena anak domba yang disembelih. Jadi jangan kita merendahkan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan itu, saudaraku, merupakan manusia sempurna yang bisa merepresentasikan Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta Adam dan Hawa. Itu mempribadi dalam satu manusia sempurna yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus juga kita sembah, karena dia merepresentasikan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta Adam dan Hawa. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, bahkan nanti puncaknya juga di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1-4, itu tokoh-tokoh dan juga jemaat-jemaat di akhir zaman itu juga memuji Tuhan, memuji Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Wahyu pasal 15 ayat 1-4 dibaca sendiri saja. Jadi kunci dari ajaran-ajaran yang benar di akhir zaman itu akan membawa jemaat memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya manusia terhindar dari ajaran nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 8 ya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya, dan seterusnya. Satu Yohanes 2 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Ayat 22 langsung. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Terus, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. amin. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu harus kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Saya akan mengulas kembali sedikit pemberitaan di Fellowship Yogyakarta bahwa yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang di lukisan-lukisan itu ya, saudaraku.
Itu sudah, tentunya sudah ingat betul. Yang akan datang di akhir zaman itu Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kemuliaannya, seperti ketika Tuhan mencipta Adam dan Hawa. Itu yang datang di akhir zaman. Yang tampil sebagai imam besar itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar ajaib. Saudaraku, bukan Tuhan yang terbungkus darah dan daging lagi. Pahami ini. Jadi di dalam kitab Wahyu nanti, Tuhan Yesus yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang terbungkus darah dan daging lagi, tetapi Tuhan di dalam tubuh kemuliaannya, seperti ketika Tuhan mencipta Adam dan Hawa. Dialah Tuhan langit dan bumi yang dahulu mempribadi di dalam darah daging manusia yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang dahulu menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, yang akan datang di akhir zaman itu juga adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang maha besar. Saudaraku, kalau sudah membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, saya bacakan saja. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudaraku, dan Tuhan yang adalah Alfa dan Omega ini dahulu mencipta Adam dan Hawa. Itu yang kemudian tampil di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Jadi, saudaraku, saya beri gambaran ya. Adam dan Hawa itu dicipta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku, Adam dan Hawa itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di akhir zaman, saudaraku, ini ketika manusia itu melihat penciptanya, Rasul Yohanes itu melihat penciptanya, maka Rasul Yohanes ini sempat bingung. Ini kok seperti anak manusia, tetapi kok begitu dahsyat. Nah, kita akan baca ya, nanti saudaraku, kita baca dulu sejarahnya ini, kita ulas kembali supaya saudara ngerti. Yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang digambar-gambar itu, saudara, bukan. Itu gambar, itu imajinasi dari para seniman, ya, saudaraku. Di Timur Tengah itu kalau orangnya digondrongin rambutnya dikit, dikasih jenggot sama kumis, wajahnya sudah kayak gitu semua, saudaraku. Nanti keliru, nanti kemudian dia ngaku, akulah Yesus yang datang di akhir zaman. Piye nanti saudara? Apalagi nanti dibikin patungnya besar kayak gitu, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi Tuhan yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang seperti di foto-foto, di lukisan-lukisan hasil imajinasi para seniman. Kalau mau tanya tentang Tuhan itu jangan pada seniman, tanyalah pada hamba Tuhan atau belajar dari Alkitab. Jadi yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau yang digambar-gambar itu, saudaraku, sekali lagi itu imajinasi para seniman. Patung-patung itu pun imajinasi para seniman. Dan Tuhan yang datang di akhir zaman bukan Tuhan yang seperti itu, saudaraku, tetapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Nah, seperti apa Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa itu? Kita akan baca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang layak di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi di sini Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu, saudaraku, menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Jadi Adam itu dibikin, dicipta itu menurut gambar dan rupa pencipta langit dan bumi, saudaraku. Nah, suatu ketika, saudaraku, karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu begitu dahsyat, saudaraku, Musa pun nggak tahan melihat. Pertama-tama dia melihat Tuhan itu cuma seperti api yang membakar semak duri. Nah, ketika Musa sudah dilantik menjadi pemimpin Israel Exodus itu, saudaraku, kemudian Musa mendapatkan kesempatan melirik sedikit Tuhan punggungnya dari belakangnya itu, saudaraku, jalan dari belakang, karena nggak boleh lihat dari depan. Nah, Rasul Yohanes itu melihat dari depan, pencipta langit dan bumi, pencipta Adam dan Hawa itu. Maka Rasul Yohanes kemudian, maka di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Itu siapa? Yang serupa dengan anak manusia itu adalah Dia yang menciptakan manusia. Makanya Rasul Yohanes itu sampai dia membahasakannya serupa dengan anak manusia, karena saudaraku, Tuhan pencipta Adam dan Hawa, pencipta langit dan bumi itu memang menciptakan Adam dan Hawa dahulu serupa dengan dirinya. Nah, ketika manusia itu mengerti, melihat dari depan Tuhan pencipta langit bumi, tetapi dahsyat sekali, Rasul Yohanes ini menjadi bingung menyebutnya, akhirnya disebut serupa anak manusia. Nanti ini rahasianya, rahasia kitab Wahyu pasal yang ke-1 ya, saudaraku. Saya lanjutkan dulu tentang kejadian ini ya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini ayatnya 1 ya, saudaraku. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan dirinya, saudaraku. Tetapi nanti pelaksanaannya ini, penciptaan Adam dan Hawa itu beda waktu ya. Saudara sudah dengar dari khotbah saya tentunya. Beda waktu, saya nggak ngerti beda waktunya itu berapa lama, atau 3,5 tahun, atau 3 atau berapa puluh tahun, atau berapa ratus tahun, saya nggak ngerti. Saya belum diberitahu Tuhan tentang hal itu, tetapi ada beda masa. Jadi Adam itu memang sempat jomblo ya, saudaraku. Kemudian Tuhan membentuk segala binatang-binatang, menunjukkan kepada Adam itu gajah, menunjukkan kepada Adam itu jerapah. Saudaraku, itu belum ada Hawa loh, saudaraku. Jadi ya dipikir sendirilah, saudaraku, belum ada yang lain. Dan ternyata setelah diamat-amati semuanya itu nggak ada yang sepadan. Kemudian dibuatlah manusia itu tidur nyenyak. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 24 itu, saudaraku, kemudian diciptalah Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Jadi ada jeda waktu, saya nggak ngerti, belum tanya sama Tuhan. Jeda waktu antara Adam jomblo sampai tulang rusuknya itu diambil itu berapa lama? Itu saya belum tanya sama Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini ada satu clue ya, saudaraku. Nanti antara jemaat yang sempurna, yang berkarakter anak laki-laki dan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, ini Adam akhir zaman, saudaraku. Manusia sempurna akhir zaman yang langsung harpaso dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, dengan yang diungsikan dan nanti akan diangkat ketika perjamuan malam kawin anak domba. Itu ada selisih waktu 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi ada selisihnya ya, saudaraku. Untuk penyempurnaan di akhir zaman antara orang-orang yang langsung reja di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dengan yang ketika diangkatnya itu di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, itu ada jeda waktu selama 1260 hari. Nah, saudaraku, saya kemudian teringat Adam dan Hawa ini, saudaraku, ini ada jeda waktu
penciptaannya, saudaraku. Tapi saya nggak tanya Tuhan, entah itu 3,5 tahun ya, jangan ngomong gitu juga, saya belum konfirmasi sama Tuhan, entah itu berapa bulan, berapa tahun, tapi ada jeda waktu. Saudaraku, kembali saudara akan saya ajak untuk memahami siapa yang datang di akhir zaman, yang akan segera kita sambut. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Ya, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang dahulu sudah pernah mempribadi di dalam diri manusia sempurna yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Saudaraku, jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu nanti, saudaraku, dia yang akan memimpin kegerakan ini. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 20. Ini sebuah rahasia ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Amin. Sampai sini dulu. Jadi yang datang di akhir zaman, saudaraku, yang akan kita sambut, imam besar yang akan memimpin kegerakan kitab Wahyu, dan di tengah-tengah kaki dian, di tengah-tengah kaki dian itu, di tengah jemaat seluruh bumi ini, saudaraku, ada seorang serupa anak manusia. Nah, ini saudaraku siapa? Serupa anak manusia, karena Rasul Yohanes itu bingung ketika melihat pencipta langit dan bumi itu begitu dahsyat, luar biasa. Ini kok rupanya seperti Tuhanku Yesus Kristus, seperti anak manusia, seperti anak domba, seperti anak manusia, saudaraku. Ya, di sini kemudian profilnya ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Terus, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terus, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Sudah. Jadi seorang serupa anak manusia ini ternyata dulu yang menciptakan Adam dan Hawa. Ini ternyata adalah Tuhan yang dahulu pernah mempribadi di dalam diri manusia sempurna yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir zaman dia akan datang di dalam wujud kemuliaannya yang luar biasa. Dia serupa anak manusia, karena Rasul Yohanes bingung mau menyebutnya. Kalau manusia ini bukan, karena dahsyat banget, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Nah, saya belum pernah melihat lukisan yang menggambar Tuhan Yesus itu, saudaraku, seperti ini. Rambutnya putih bagaikan bulu putih meta, matanya bagaikan nyala api. Ini gambarnya susah ya, saudaraku. Kemudian dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Nah, ini Rasul Yohanes kan heran, ini bentuknya seperti aku, seperti Tuhanku Yesus, seperti anak manusia, tetapi kok suaranya seperti desau air bah. Akhirnya Rasul Yohanes menyebutnya serupa anak manusia, karena anak manusia itu dahulu yang mencipta dia. Saudaraku, jadi ini rahasia Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 itu, saudaraku.
yang datang di akhir zaman itu rupanya adalah pencipta Adam dan Hawa. Tuhan pencipta langit dan bumi yang dahulu pernah mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan di akhir zaman Tuhan pencipta Adam dan Hawa itu akan datang mengembalikan manusia pada tempatnya. Saudaraku, seperti Adam ketika belum jatuh dalam dosa, seperti Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, maka perlu penyucian, pendamaian sampai akhirnya nanti terangkat di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu yang berkarakter Adam jadi duluan, nanti yang berkarakter Hawa, saudaraku, nanti jadinya 1260 hari kemudian. Nah, ini rahasia Wahyu pasal 12 nanti kaitannya. Jadi orang-orang yang sempurna di akhir zaman akan langsung rapture. Kemudian yang berkarakter Hawa sudah mencapai ruang kudus, ini diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Dan jeda untuk, saudaraku, jadinya anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 dengan yang diangkat di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu jeda waktunya adalah 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti bisa saudara baca sendiri kitab Wahyu pasal 1 ini. Jadi yang akan datang di akhir zaman, saudara perhatikan baik-baik, itu bukan Tuhan yang mini ya, Tuhan yang terbungkus darah dan daging seperti saya, kecil, tingginya 173, bukan seperti ini, saudaraku. Tetapi Tuhan yang maha besar yang menciptakan Adam dan Hawa. Dan memang bentuknya, rupanya ya seperti anak manusia, tetapi begitu dahsyat. Seperti pernah saya saksikan di dalam panggilan pertama saya ketika saya akan melayani Tuhan, saudaraku. Di sana saya diperlihatkan wajah Tuhan. Saudara bisa klik di link saya, wajah Tuhan Yesus Kristus, di link YouTube saya ya. Itu seperti itu wajah Tuhan Yesus, saudaraku. Dan kita harus mengenal Dia yang akan datang itu seperti apa. Makanya saya memastikan Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan seperti di gambar-gambar itu, saudaraku, tetapi Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa. Dan sekarang ini kalau orang itu ketemu Tuhan pencipta langit dan bumi itu, saudaraku, kadang cuma melihat sebagian ya, saudaraku. Kadang cuma melihat matanya, oh aku melihat sinar seperti terang begitu, saudaraku, karena saudara belum sempurna melihat Tuhan. Wah, dahsyat sekali, saudaraku, rambutnya putih dan lain sebagainya, saudaraku. Penglihatannya masih sebagian-sebagian seperti jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus. Nah, itu melihat Tuhan juga sebagian-sebagian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi di sini yang saya sampaikan adalah mengenai tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Itu adalah tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat yang di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap apa yang dikerjakan, dia meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan meninggikan nama lain. Kalau ada tokoh tenar, pemimpin tenar, saudaraku, ya, saudaraku, tetapi tidak meninggikan Tuhan Yesus Kristus, pastilah bukan malaikat sang surya, pastilah bukan 7 guru kalau tidak meninggikan Tuhan Yesus. Kalau malaikat sang surya dan ke-7 guru itu pasti meninggikan Tuhan Yesus. Dan jemaat-jemaat nanti yang akan diangkat dan diungsikan itu juga jemaat-jemaat yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sumber berkat. Ketika yang saudara muliakan, yang saudara puji itu Tuhan Yesus, itu begitu luar biasa, saudaraku. Nanti berkat-berkat akan mengalir kepada saudara dari sumber-sumber yang tidak pernah saudara duga. Kesehatan juga akan dicurahkan kepada saudara sehingga saudara dimampukan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.